Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel NUP dalam pembahasan alur cerita komik dengan judul Kaisar Sihir yang dikhianati dan mati dibunuh oleh muridnya sendiri. Namun, ia bereinkarnasi hidup kembali di sebuah keluarga kecil sebagai pelayan yang bernama Zopan. Pada chapter sebelumnya, yaitu chapter keempat, Zopan melakukan kesepakatan yang disetujui oleh Sun Guanjia. Namun, dalam kesepakatan tersebut, Zopan ternyata hanya menipu Sun Guanjia untuk membuatnya masuk ke dalam perangkapnya, yang akhirnya membuat Sun Guanjia dan pasukannya mati dalam perangkap arai formasi. Sesaat setelah kematian Sun Guanjia, Zopan tertawa dan berkata, "Debu menjadi debu, bumi kembali ke bumi, 9 penyihir milik margaku kembali." "Apa ini? Arai lepas kendali," ucap Nona Luo penuh kebingungan. Terlihat arai terpusat san memutari Zopan. Ucapnya, "Ini sangat luar biasa. Aku bisa merasakan kekuatanku kembali." Zopan menerobos lapisan ke-7, lapisan ke-8, lapisan ke-9, dan menerobos puncak body foundation realm. Ia kelelahan, kekuatan sihirnya hampir habis menggunakan teknik tersebut. Ucapnya, "Tapi semakin kamu menerobos saat ini, semakin berharga pencapaian masa depanmu." Ledakan kekuatan terpusat pada Zopan. Ucapnya berkumpul. Seketika semua itu menghilang. Ia merasa terobosan QI ini jauh lebih besar dibanding terobosan sebelumnya, dan sumber daya yang disimpan di Dantian lebih banyak daripada umumnya, setidaknya 3 kali lebih banyak. Ia menyingkap jubahnya dan berkata, "Sekarang aku sudah melakukan terobosan." Tiba-tiba Nona Luo memanggil namanya. Zopan menoleh dan Nona Luo bertanya, "Kemana saja kamu pergi? Bagaimana arai tiba-tiba lepas kendali?" Sedangkan Tuan Muda Yunhai kebingungan kabutnya hilang. Dan Zopan menjawab, "Itu mungkin karena linsinya terlalu kecil, sehingga arai menjadi cacat, dan kemudian lepas kendali. Aku hanya melihat keadaan Sun Guanjia dan lainnya. Aku bersyukur mereka semua sudah mati." Tiba-tiba Pang Tongling maju. Dengan wajah emosionalnya, ia berjalan menghadap Zopan. Mereka saling bertatap mata. Dan secara tiba-tiba, Pang Tongling meminta maaf kepadanya. Ia meminta maaf telah menghinanya. Ia tidak mengetahuinya jika Zopan sedang menjalankan rencana penjebakan. Ia merasa harus membayar hukuman dan memberinya hormat. Bahkan, jika ingin kepalanya, ia tidak keberatan. Semua kaget mendengarnya. Zopan merasakan bahwa Pang Tongling adalah sosok pelayan yang sangat setia. Ia berandai-andai akan muridnya seperti itu. Ia tidak akan jatuh hingga ke titik saat ini. Lalu, Zopan memegang pundak Pang Tongling bahwa ia takkan memberinya hukuman, apalagi Pang Tongling adalah kepala penjaga. Dan Zopan berkata, "Kali ini dengan kekuatan Nona ikut merencanakan dan membantu untuk menjebak Sun Guanjia." Pang Tongling menoleh melihat Nona. "Nona ikut membantu? Apakah ini benar?" Nona Luo menjawab benar sambil tertawa ragu. Lalu Pang Tongling berteriak, "Tuhan memberkati Nona keluarga Luo, dan sekarang kita punya kekuatan saudara Zuo." Zopan bilang, menghidupkan keluarga Luo sudah dekat. Lalu
Apa rencana Nona selanjutnya? Pang Tongling menjawab, awalnya kami berencana melindungi Nona untuk pergi ke kota Peng keluarga Cai. Kamu harus tahu, anak pemimpin keluarga Cai akan menikahi Nona kita. Zopan terdiam dan berpikir, apakah dengan mengirimnya ke kota Peng dan menikahinya dengan putra keluarga Cai akan membuat sihir hatinya hilang? Aku akan bebas. Tanpa ragu, Zopan mengajak mereka semua berangkat menemui keluarga Cai. Kita beralih ke tempat lain, di mana itu adalah tempat seseorang yang mengirimkan misi pembunuhan keluarga Luo yang bernama Cao Zai. Sun Guanjia, apakah ia berhasil? Pembawa pesan bicara, lapor Cao Zai. Sun Guanjia tampaknya gagal, dan sekarang mereka pergi ke kota Peng. Cao Zai tersenyum dan meminta pembawa pesan untuk terus memantau keluarga Luo. Lalu Cao Zai berdiri dari duduknya dan menghampiri seseorang di balik tirai. Master, Anda dapat yakin bahwa teman nama Anda sudah ada di sana untuk menunggu Anda. Tunggu saja naga itu berada di tanganku. Aku akan mengirimmu dan saudara-saudaramu untuk bersatu kembali. Mati. Cao Zai tertawa keras. Kota Feng 5 hari kemudian. Mereka bermain-main di kota Feng. Namun, Zopan tak sabar ingin mempertemukan mereka dengan keluarga Cai. Nona Luo bilang bahwa mereka tidak bisa langsung menemui keluarga Cai karena mereka harus menemui pemerintah kota Feng terlebih dahulu. Dan Nona Luo berpesan agar mereka tidak pergi kemana-mana. Pang Tongling tertawa dan bicara, tidak mungkin, siapa yang akan pergi Nona? Sedangkan Zopan merasa ini terlalu merepotkan. Menurut Pang Tongling, jika mereka langsung pergi ke keluarga Cai, mereka berdua akan ditertawakan dan diperlakukan dengan kasar. Dan ia menyarankan pergi ke depan pintu penginapan untuk menunggu. Zopan menghela nafas. Baiklah, ayo kita pergi. Kita akan menunggu di sana, tapi aku akan lihat-lihat tempat ini dulu. Secara tiba Tuan Muda Yunhai berkata kepada Zopan, Hei budak anjing, kau berada di kota ini karena kakakku. Tunggu saja kalau kakak iparku sudah datang. Kau harus menghormatiku. Jika tidak, aku akan membersihkanmu. Lalu Zopan menendang pantatnya dan berkata, jangan menunggu kakak iparmu. Aku yang akan membersihkanmu sekarang. Tuan Muda tersungkur kesakitan. Nona Luo memarahi Zopan. Kenapa kau bertingkah seperti anak kecil? Adikmu yang mulai. Silahkan tunggu sampai kamu tenang. Jika Nona melihat aku tidak enak dipandang, cukup singkirkan aku saja. Nona Luo terdiam. Kini mereka pun berpencar. Mereka berkeliling. Di saat mereka berjalan, mereka mendengar seseorang bertengkar. Kami adalah seorang master giok, tetapi ini palsu. Mata mana yang kamu lihat bahwa ini palsu? Ini adalah batu giok paling murni. Butuh usaha sangat keras untuk mendapatkannya. Nona, mungkin kamu tidak tahu saja tentang giok ini. Nona yang bilang itu palsu bicara, aku memang tidak terlalu tahu tentang giok. Tapi, aku telah melihat giok yang nyata dan asli. Penjual giok tertawa dan bicara, Nona hanya pernah melihatnya sekali. Dan berani mengatakan bahwa Nona dapat membedakan asli atau palsu. Nona itu bicara, ya memang benar aku memiliki kemampuan membedakannya. Lalu penjual itu memintanya untuk pergi.
dan jangan mengganggu bisnisnya. Namun, dari kejauhan Zopan berkata, "Giokmu memang palsu." Mereka berdua menoleh ke arah suara tersebut. Ucap Zopan, "Aku punya cara untuk membuktikan bahwa itu palsu." Alur cerita komik Kaisar Sihir chapter 5 telah berakhir. Setelah berhasil membunuh Sun Guanjia, lalu Zopan dan keluarga Luo pergi ke kota Feng untuk menemui keluarga Cai. Namun, ketika sampai di sana, mereka tidak dapat langsung menemuinya. Ketika mereka berpisah, Zopan mendengar keributan giok palsu dan ia secara terang-terangan berkata bisa membuktikan kalau itu palsu. Lalu, seperti apa kelanjutan chapter berikutnya? Tunggu di video selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton.